Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahra, NIM 2504107353, kelas PAI 2502K. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang munasabah Al-Quran, qiraat Al-Quran, dan hukum-hukum tajwid dalam surat Al-Fil. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Ani Marlia MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu munasabah Al-Quran. Munasabah berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti hubungan, kesesuaian, atau keterkaitan. Dalam ulumul Quran, munasabah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, maupun bagian-bagian dalam Al-Quran sehingga terlihat adanya keteraturan dan keserasian makna. Ilmu munasabah menunjukkan bahwa Al-Quran tidak disusun secara acak, melainkan memiliki hubungan yang erat antara satu ayat dengan ayat lainnya dan satu surat dengan surat lainnya. Tujuan mempelajari munasabah adalah untuk memahami isi Al-Quran secara lebih mendalam, terus untuk mengetahui keterkaitan antar ayat dan surat, serta membantu dalam menafsirkan Al-Quran dengan lebih tepat. Bentuk-bentuk munasabah yaitu ada 3. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Yang kedua, munasabah antara ayat dengan ayat. Dan yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir surat. Yang pertama yaitu ada munasabah antara surat dengan surat. Contohnya tuh seperti di surat Al-Fatihah berisi doa agar Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian di surat Al-Baqarah diawali dengan penjelasan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus yang kedua yaitu munasabah antara ayat dengan ayat. Contohnya seperti hubungan makna antara satu ayat dengan ayat lainnya sehingga membentuk pembahasan yang utuh dan saling melengkapi. Terus yang ketiga itu ada munasabah antara awal dan akhir surat. Contohnya tuh yaitu adanya keterkaitan tema yang dibahas dari awal hingga akhir surat sehingga pesan yang disampaikan tuh menjadi lebih jelas. Adapun manfaat mempelajari munasabah adalah untuk membantu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, memperkuat keyakinan terhadap kemukjizatan Al-Quran, serta memudahkan dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Adapun materi yang kedua yaitu qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara sah dari Rasulullah SAW melalui para imam qiraat. Perbedaan qiraat muncul karena pada masa Rasulullah SAW masyarakat Arab memiliki berbagai dialek bahasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan berbagai cara bacaan yang tetap benar dan sesuai dengan wahyu. Suatu qiraat itu dapat diterima apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu ada memiliki sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Terus yang kedua itu sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Yang ketiga itu sesuai dengan tulisan mushaf Utsmaniyah. Di sini juga terdapat 7 imam qiraat yang terkenal yaitu ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Di Indonesia, qiraat yang paling banyak digunakan adalah riwayat Hafs dari Asim. Manfaat mempelajari qiraat adalah untuk mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar, memahami keberagaman bacaan yang sah, menambah pemahaman terhadap makna ayat,
serta menjaga keaslian bacaan Al-Quran dan generasi ke generasi. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tentang hukum-hukum tajwid dalam Alfil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada ayat ini terdapat alif lam qamariyah pada kata al-fil karena alif lam bertemu huruf fa sehingga dibaca jelas. Selain itu terdapat mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Ayat kedua yaitu Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini terdapat mad tabi'i pada kata fi karena huruf ya sukun didahului kasroh. Jika berhenti pada kata tadlil, terdapat mad arid li sukun karena huruf terakhir menjadi sukun saat waqaf. Ayat ketiga yaitu wa arsala alaihim tayran ababil. Di sini terdapat izhar halqi pada bacaan tayran ababil karena tanwin bertemu huruf hamzah. Selain itu terdapat juga mad tabi'i pada kata ababil. Ayat keempat yaitu tarumihim bihijaratin min sijil. Di sini terdapat mad tabi'i pada kata tarumihim. Kemudian terdapat juga ikhfa hakiki pada bacaan min sijil karena nun sukun bertemu dengan huruf sin sehingga dibaca samar dan dengung. Ayat kelima yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini terdapat izhar halqi pada bacaan ka'asfim ma'kul karena tanwin bertemu huruf hamzah. Selain itu terdapat juga mad tabi'i pada kata ma'kul dan mad arid li sukun jika berhenti di akhir ayat. Dari surat Al-Fil dapat ditemukan beberapa hukum tajwid yaitu ada alif lam qamariyah, mad tabi'i, izhar halqi, ikhfa hakiki, dan mad arid li sukun. Dengan memahami hukum tajwid tersebut, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik dan sesuai kaidah yang benar. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan keterkaitan antara ayat maupun surat dalam Al-Quran. Kalau qiraat Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang sah dan bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Ketiga ilmu tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memahami, membaca, dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan petunjuk dari Al-Quran secara maksimal. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Maria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.